Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sri Wahyudi. Di channel ini saya akan sharing motivasi untuk hidup yang lebih semangat dan bahagia. Dan teman-teman sekalian ingat untuk tekan tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kalian semua. Dan like and share agar channel ini juga bisa memberikan manfaat kepada teman-teman kita yang lainnya. Nah, di sisi motivasi sebelumnya, saya sudah menjelaskan mengapa atau apa yang sedikit yang saya lakukan sehingga dulu saya yang seperti ini kemudian bisa berubah menjadi yang seperti ini. Dalam waktu kurang lebih 5 bulan, berat badan saya turun dari 93 kg menjadi 71 kg. 22 kg menyusut atau menurun dalam waktu kurang lebih 5 bulan. Yang saya lakukan hanya satu, teman-teman sekalian, tidak makan nasi putih. Itu saja. Dan mengganti karbohidrat dengan karbohidrat yang lainnya. Dan itu saya lakukan selama 5 bulan. Dan di sesi motivasi sebelumnya, saya sudah menjelaskan bahwa jika kita ingin menjadi orang yang hebat, sukses di tahap apapun itu, sukses di proses apapun itu, sukses di profesi apapun itu, maka satu hal yang harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa beranilah mencoba untuk banyak cara, beranilah mencoba beberapa teknik, beranilah mencoba beberapa metode. Gagal satu cara, coba cara yang lain, gagal metode yang satu, coba metode yang lain. Itu yang sudah saya jelaskan di vlog sebelumnya. Nah, di sisi motivasi kali ini, saya ingin menjelaskan inspirasi lainnya, pelajaran lainnya yang saya dapatkan dari proses menurunkan berat badan saya yang saya jalani kurang lebih selama 5 bulan. Nah, teman-teman sekalian, kalau sebelumnya saya mengatakan bahwa kita harus mencoba berbagai cara, gagal cara yang satu, coba cara yang lain. Saya gagal cara di olahraga, saya kemudian coba dengan mengurangi nasi putih atau bahkan tidak makan nasi putih. Nah, teman-teman sekalian, untuk sesi kali ini saya mau menyampaikan bahwa jika kita ingin berhasil dalam proses apapun di kehidupan kita, maka teman-teman sekalian, lakukan juga hal ini. Lakukan juga hal ini. Apa itu? Kuatlah dalam menahan segala godaan, hawa nafsu, atau keinginan yang akan merusak segala proses yang sudah kita jalani. Sekali lagi, kuatlah dalam menahan segala godaan, hawa nafsu, atau keinginan, atau sesuatu yang tidak bermanfaat bahkan merusak, menghancurkan proses yang sudah kita jalani. Seperti proses diet yang saya lakukan, proses penurunan berat badan yang saya lakukan. Nah, coba bayangkan, jika selama proses ini saya tidak bisa menahan godaan untuk makan nasi putih, bayangkan di selama perjalanan ini godaan itu pasti datang. Teman-teman yang lain gitu kita ngumpul, teman-teman yang lain mau kata makan yuk sedikit saja, makan ini sedikit saja nasi ya. Kemudian ada yang teman yang beli gorengan, nggak apa-apa makan gorengan, nggak apa-apa makan coklat, makan cemilan ini nggak apa-apa ya. Walaupun memang teman-teman sekarang realitanya yang total yang saya hilangkan itu adalah nasi putih, gorengan, makan gorengan ya nggak sebanyak yang sebelumnya, bukan saya hilangkan sama sekali, tapi saya mengurangi porsinya. Makan cemilan-cemilan yang lain saya kurangi porsinya, dan saya juga stop meminum minuman instan atau minuman yang banyak gulanya, teman-teman sekalian. Nah, itu yang saya lakukan, menahan godaan. Coba bayangkan, jika saya tidak kuat menahan godaan itu, maka proses diet saya, proses penurunan berat badan saya pasti tidak akan berhasil. Maka begitu pula di sisi kehidupan kita yang lainnya atau aspek kehidupan kita yang lainnya. Teman-teman ingin menjadi seorang mahasiswa, teman-teman ingin menjadi seorang pelajar yang berhasil, yang berprestasi, dan teman-teman sudah mengetahui prosesnya. Teman-teman sudah mengetahui tahap-tahap yang harus dilakukan.
Tapi Anda tidak konsisten menjalani tahap itu. Anda tergoda untuk melanggar aturan yang Anda lakukan. Anda tergoda untuk malas-malasan. Anda tergoda untuk melanggar segala ketetapan aturan yang Anda lakukan. Maka yakin dan percaya, Anda tidak akan berhasil menjadi seorang pelajar atau mahasiswa yang berprestasi. Atau seperti seorang pengusaha, apalagi pengusaha baru, ya, pengusaha baru dan di tahap awal membangun bisnisnya cepat berkembang, bisnisnya cepat besar, omsetnya cepat membesar, omsetnya cepat membesar. Dan biasanya pebisnis pemula seperti ini godaannya adalah jika ada cash, jika sudah ada untung yang terlihat, maka godaannya untuk berbelanja. Godaannya adalah untuk menghabiskan. Godaannya adalah untuk spending, bukan saving. Ya, bukan saving teman-teman sekalian. Godaannya untuk spending. Coba Anda bayangkan, jika Anda berbisnis pemula dan Anda tidak tahan menahan godaan itu, Anda sudah melihat cash, ada untung yang banyak. Walaupun Anda baru sebagai pengusaha pemula, tapi Anda tidak bisa menahan godaan. Anda tidak bisa menahan hawa nafsu. Untuk menahan diri Anda, untuk tidak spending, untuk tidak foya-foya. Menahan diri Anda agar Anda bisa saving, menyimpan omset itu, menyimpan cash itu, menyimpan untuk itu, untuk perbaikan bisnis selanjutnya. Anda tidak bisa menahan itu, maka yakin dan percaya, bisnis Anda hanya akan membesar di awal, tapi setelah itu akan hancur dengan seketika. Anda seorang karyawan, dan Anda sudah menetapkan cara bagaimana menjadi karyawan terbaik di kantor Anda, di instansi Anda, di perusahaan Anda. Tapi di tengah jalan, Anda tergoda untuk melanggar banyak hal. Anda tergoda untuk melanggar banyak aturan yang sudah Anda tetapkan. Anda sudah memiliki visi, Anda sudah memiliki misi, Anda sudah memiliki plan, rencana bagaimana Anda bisa mempercepat karir Anda di perusahaan itu. Tapi di tengah jalan, Anda tergoda untuk malas-malasan, tergoda untuk telat masuk kantor, tergoda untuk memperlambat menyelesaikan pekerjaan, tergoda untuk lambat menyelesaikan laporan pekerjaan Anda, dan Anda melanggar semua ketetapan, aturan-aturan atau komitmen yang sudah Anda tetapkan sebelumnya. Yakin dan percaya, Anda tidak akan bisa menjadi seorang karyawan terbaik di perusahaan atau instansi Anda. Maka, jika Anda ingin menjadi yang terbaik, konsistenlah untuk menahan godaan itu. Seperti yang saya lakukan. Seperti yang saya lakukan di proses penurunan berat badan saya. Jika saya seandainya, alhamdulillah, ya, ini atas izin Allah. Ini atas izin Allah semuanya, atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, biidznillah. Alhamdulillah, Allah memberikan kekuatan untuk menahan godaan-godaan itu, sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang sangat baik. Berat badan saya kembali dalam kondisi seperti begini, walaupun memang masih butuh untuk diturunkan sedikit, masih dalam proses sedikit. Tapi teman-teman sekalian, paling tidak pelajaran berharganya adalah mari kita menjadi pribadi yang berani, kuat menahan godaan-godaan apapun itu dalam kehidupan kita. Godaan apapun itu. Karena dengan itulah kita bisa mencapai apa yang sudah kita tetapkan dalam segala proses yang akan kita jalani. Dan dari sinilah saya belajar bahwa melatih diri untuk menahan godaan itu, melatih diri untuk menahan hawa nafsu itu, menahan keinginan-keinginan yang tidak bermanfaat itu, perlu dilatih. Perlu dilatih. Ternyata proses melatih diri saya untuk menahan segala godaan-godaan makan ini, makan itu di proses diet saya, ternyata juga mempengaruhi diri saya, mempengaruhi keberanian saya untuk menahan godaan-godaan atau hawa nafsu untuk hal-hal yang lainnya. Itu sangat saya alami, teman-teman sekalian. Ya, sangat saya alami. Dan sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Jadi, kalau kita ingin menjadi pribadi yang kuat dalam menahan godaan, itu dilatih. Tidak bisa muncul begitu saya, kuat begitu saya, tapi harus dilatih dalam segala proses kehidupan kita. Dan melatih di satu proses, contoh saya melatih diri saya untuk menahan godaan itu di proses diet saya, dan ternyata proses melatih godaan itu mempengaruhi di kehidupan lain, aspek kehidupannya lainnya, di proses kehidupannya lainnya, ya.
atau di proses pekerjaan, di proses menjalani kehidupan sebagai seorang ayah, seorang suami, kepala rumah tangga, atau sebagai seorang rekan-rekan teman-teman saya. Jadi mempengaruhi semuanya teman-teman sekalian. Ternyata bukan cuma efeknya di proses penurunan berat badan itu, tapi ternyata keberanian ini tuh untuk menahan godaan ini terbentuk untuk menahan godaan atau hawa nafsu di segala hal dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kalau Anda ingin menjadi pribadi yang kuat, ya, kuat menahan godaan, maka latihlah itu. Memang kita manusia biasa. Ada pasti peluang untuk melakukan kesalahan. Dan di proses 5 bulan ini, bukan sama sekali berarti saya tidak pernah makan nasi putih. Saya makan nasi putih kurang lebih 5 kali. Dan itu saya lakukan karena waktu itu saya perjalanan keluar kota, dan untuk menghormati atau menghargai orang yang mengundang saya, maka saya tetap makan nasi putih yang dihidangkan walaupun porsinya sedikit. Dan pun untuk menghormati orang. Ya. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Kita memang sebagai manusia biasa kadang khilaf. Tapi jangan banyak khilafnya. Kita memang sebagai manusia biasa kadang khilaf, tapi khilafnya jangan banyak. Dan ketika sudah khilaf, istighfar. Ketika sudah khilaf, perbaiki lagi kehidupan Anda, komitmen lagi, melakukan lagi keberanian untuk menahan godaan-godaan yang lainnya. Insya Allah ketika Anda sudah terlatih, keberanian itu akan terbentuk sekali lagi di seluruh aspek kehidupan kita. Maka mari latih diri kita. Jika ingin mendapatkan kehidupan yang baik, latih diri kita untuk mendapatkan kehidupan yang baik itu. Jika ingin mendapatkan hubungan yang baik dengan istri atau anak atau dengan keluarga, latih diri kita. Jika ingin mendapatkan komitmen yang terbaik untuk bekerja, latih komitmen itu. Jika ingin mendapatkan proses yang baik untuk meningkatkan usaha kita, latih proses itu. Maka dengan berlatih, insya Allah kekuatan itu akan terbentuk dalam diri kita. Nah, sekian untuk sesi motivasi kita pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman sekalian. Ingat untuk tekan tombol subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan terus memberikan manfaat kepada teman-teman sekalian. Dan like and share agar channel ini bisa terus berkembang dan memberikan motivasi dan inspirasi kepada teman-teman kita yang lainnya. Saya Sri Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.